lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya lihat ini masih malam kelima ya, tapi salamnya udah kayak malam ke-28. Amin. Luyu. Jadi kalau misalkan salamnya kayak malam ke-28, sedikit lagi kita lebaran. Harusnya THR udah kumpul ya. Tapi ini masih malam kelima, berarti tidak menutup kemungkinan salamnya harusnya masih semangat. Boleh diulang sekali lagi ya Pak ya? Boleh ya Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini tarawihnya kayak hari pertama nih, Rabu nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah Al-Anfal ayat nomor 2. Bisa sama-sama dibuka nanti surah Al-Anfal ayat nomor 2. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah. Lauk di rumah masih banyak ya Bu ya? Masih malam kelima Bu. Alhamdulillah, insya Allah semuanya berkah. Semoga kita mampu menjalankan Ramadan di tahun ini, dijadikan Ramadan yang paling istimewa serta spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di antara keistimewaan itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam puji bagi Allah, senantiasa kita selalu menaruh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada apapun kita di hadapan Allah, tiada sikap ataupun perbuatan apapun yang pantas kita tunjukkan kepada Allah kecuali sikap syukur dan perkataan syukur kepada Allah. Syukur yang dimaksud bukan syukur alhamdulillah saja. Syukur yang dimaksudkan ialah kita selaku umat Nabi Muhammad serta hamba Allah yang harus selalu berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada di sekitar kita. Syukur yang dimaksudkan ialah bahwasanya kita selalu menaati serta melakukan segala apapun rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Itu yang dimaksud dengan syukur, bukan alhamdulillah saja. Jadi syukur yang dimaksud ialah selalu kita, diri kita, bahkan hati kita yang merasakan jiwa ini patutnya hanya mengucapkan kalimat syukur di setiap kegiatan kita. Alhamdulillah kita telah melakukan kegiatan apapun itu, alhamdulillah, khususnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ibadah Ramadan yang kita lakukan dari awal kemarin sampai Ramadan akhir-akhir nanti, diterima segala apapun amal kebaikan yang kita lakukan dan segala apapun ibadah yang kita lakukan, baik pagi maupun malam hari, baik siang maupun sore hari, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan senantiasa membiasakan kembali kita basahi dua buah bibir kita ini, bukan hanya dengan perkataan-perkataan biasa setiap harinya, tapi senantiasa kita biasakan basahkan dua buah bibir kita ini untuk senantiasa bersalawat, mengucapkan salam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kepada baginda kekasih Allah, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat, kita meminta kasihnya Nabi Muhammad. Senantiasa diri kita hanya untuk mendapatkan syafaat. Kalau kita sering mendengarkan kata syafaat, apa itu syafaat? Syafaat itu merupakan kunci, miftah untuk membuka surganya Allah tanpa adanya halangan.
Ketika diri kita diliputi dosa, diliputi ketidaktenangan dalam hati kita, maka syafaat itulah kunci diri kita agar terlepas dari apapun masalah hati kita ataupun pikiran kita di dalam dunia ini. Maka syafaat itulah yang akan membukakan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga diri kita mendapatkan syafaat uzma dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah diberkahi serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini telah memasuki malam kelima di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita masih sama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid At-Taqwa. Dan alhamdulillah saya melihat masih ada 1105 orang ya Pak ya. Alhamdulillah masih ramai. Ibu-ibu kayaknya ada 2500 saya lihat ya. Itu dalam mata batin Pak, saya kata mata batin tadi kayaknya. Oke, alhamdulillah kita masih diberikan kenyamanan untuk beribadah, masih diberikan ketenangan untuk beribadah agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita memasuki konteks keimanan, kita memasuki kepercayaan iman. Apa sih Pak, Bu itu iman Pak? Kalau kita dengar dulu di SD ataupun kita masih kecil ada yang namanya rukun iman. Rukun iman berapa Pak? 6 apa 5 Pak? 6. 5 apa 6 Pak? 6. Benar Pak? Iya, rukun iman itu ada 6. Tidak kurang dan tidak lebih. Kita diajarkan dulu waktu SD ataupun masih kecil sama orang tua ataupun guru ngaji kita, rukun iman itu ada 6. Di antara kita beriman kepada Allah, malaikatnya Allah, kitabnya Allah, rasulnya Allah, iman kepada hari akhir penghancuran bumi ini, hari kiamat, dan yang terakhir kita beriman dengan qada dan qadarnya Allah, segala kodrat yang Allah perintahkan ataupun Allah kasih ke diri kita, bahkan kita mengimaninya itu. Kalau kata Prof. Quraisyihab, keimanan merupakan keyakinan hati kita yang bisa membuat diri kita itu tenang. Jadi kalau misalkan kita hanya yakin tapi tidak membuat diri kita tenang, kata Prof. Quraisyihab, itu belum disebut dengan iman. Kalau kata ulama, keimanan disebut dengan tasdiqu bil qalbi, keyakinan dalam hati, iqraru bil lisani, bacaan-bacaan di dalam mulut kita, di dalam dua lisan kita ini disebut dengan keimanan. Terakhir ialah arkanu bil iman, segala perbuatan-perbuatan amal bisa dijadikan itu sebuah keimanan ataupun landasan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita mengacu kepada iman ini, siapa saja orang-orang akan mendapatkan keimanan itu kata Allah? Mungkin kita menjalankan sholat 5 waktu, kita dengar azan, kita ke masjid, kita sholat selesai, doa pulang. Apakah kita disebut dengan orang beriman? Kita berpuasa setiap tahunnya, memasuki bulan Ramadan kita mendengar sidang isbat, besoknya kita berpuasa, akhir puasa kita lebaran. Apakah kita bisa disebut dengan iman? Kita berzakat, kita melaksanakan infak dan sedekah. Apakah sudah bisa disebut dengan orang yang beriman? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang Maha Ghafur, Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin min hudail furqan. Petunjuk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat nomor 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diinginkan atau dijadikan dirinya beriman, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama kata Allah, apabila disebutkan nama Allah dalam dirinya, apabila ia mendengar kata nama Allah, apabila ia melakukan apapun kegiatan yang diselimuti dengan nama Allah, maka bergetar hatinya, Pak. Jadi kalau Bapak ngelakuin apapun, buka pintu masjid, bismillah, nah itu disebut dengan mengucapkan nama Allah. Bapak keluar masjid lagi mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, disebutkan menyebut nama Allah. Tetapi kalau kita menyebutkan nama Allah, mendengarkan nama Allah di setiap apapun kegiatan kita, belum bergetar hati kita, maka diri kita belum disebut dengan beriman. Maka konteks yang disebutkan Allah ini ialah selalu menyebutkan nama Allah di setiap kita melakukan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita meminta saja, ya Allah berikanlah hamba rumah yang bagus,
Berikanlah hamba mobil yang sangat bagus, Alphard ya Allah kalau bisa. Rumah yang bagus kalau bisa 10 miliar ya Allah, jangan. Jadi kita awali dengan kita memuji nama Allah di depan sebelum doa. Jangan hanya kita mengagung-agungkan permintaan kita kepada Allah, tapi kita lupa bahwasanya Allah segala zat yang memberikan kita kenikmatan dari doa-doa yang kita minta itu. Sebelum kita doa, kita diberikan kenikmatan bisa ke masjid. Itu sebuah kenikmatan. Setelah doa selesai, kita meminta kepada Allah, kita balik lagi ke rumah, itu sebuah kenikmatan. Kita bisa berolahraga, kita bisa mungkin bersedekah ke masjid ataupun ke tempat yang lainnya. Itu sebuah kenikmatan yang Allah tentukan kepada kita. Maka ketika hati kita belum tenang, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah sebut nama Allah sebelum kita berdoa. Salah satu contoh kecilnya yang banyak kita lakukan ialah kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jikalau kita baca doa saja, kita selesai salat Allahumma anta salam sampai habis, lalu kita langsung doa ya Allah minta rumah, ya Allah, ya Allah minta rumah. Itu sama saja kita disebut dengan orang-orang hanya mendapatkan karunia nikmatnya saja tapi imannya enggak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah sebut namaku, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang lainnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fazkuruni, ingatlah aku, kata Allah. Itu di dalam Quran Allah tuliskan fazkuruni azkurukum, maka aku, kata Allah, Allah sang pencipta kita akan mengingat nama kalian yang menyebutkan namaku yang paling banyak. Washkuruli, dan bersyukurlah apapun kenikmatan yang aku kasih kepada engkau, dan janganlah engkau membalas kebaikan yang aku kasih dengan kafir, kata Allah. Maka meliputi keimanan yang tadi, kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, perbanyaklah sebut nama Allah, maka kita akan disebut dengan keimanan yang paling hakiki, dan kita akan mendapatkan penilaian keimanan yang paling bagus di hadapan Allah. Itu yang pertama. Wah, udah 10 menit Pak. Masih dilanjut atau enggak Pak? Masih ada 2 lagi Pak. Apa kita sambung Pak ya? Oke, saya ringkas ya Pak. Yang kedua, kata Allah dalam surah Al-Anfal, masih ayat yang sama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatskum imana. Kalau kata Allah, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, apabila diperdengarkan ayat suci Al-Quran, diperdengarkan ataupun ia mendengar ayat suci Al-Quran, maka bertambahlah imannya. Zadats imana. Kalau kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan ini, yang mereka mempraktekkan one day one juz, 1 hari membaca 1 juz Al-Quran. Pas 30 hari kita berpuasa, 30 juz kita khatamkan Al-Quran, tetapi imannya belum bertambah. Lantas bagaimana kita mendapatkan iman yang itu? Maka sama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau kita belum bertambah imannya, kembali ke rujukan yang awal tadi, yang pertama, kembali kita sebutkan nama Allah yang banyak. Kita membaca doa bahwasanya Al-Quran ini merupakan petunjuk yang paling hebat yang Allah berikan kepada kita. Petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk, tidak ada keraguannya. Jadi jikalau kita hanya membacanya saja tanpa membedah Al-Quran itu, tanpa menafsirkan Al-Quran itu, sama saja kita tidak disebut dengan iman. Maka ketika kita membaca Al-Quran, tidak elok nampaknya kalau kita membaca buru-buru tanpa kita memperhatikan tajwid dan tartilnya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ingin ditambahkan imannya, bacalah sebaik-baiknya Al-Quran itu, agar engkau bisa disebut dengan orang yang paling imannya baik di hadapanku. Jadi kalau bapak-bapak masih baca Quran yang buru-buru, ataupun ibu-ibu juga bisa loh Bu, ini ibu potong bawang baca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Jadi biar mungkin anak ataupun suaminya yang makan bisa dilindungi dengan Al-Qurannya Allah. Itu salah satu petunjuk yang Allah berikan kepada kita jikalau kita ingin mendapatkan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas yang terakhir kata Allah,
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia setelah kita melaksanakan keimanan yang dua di atas ini, kembali Allah mengajak kita untuk bertakwa, dan segala apapun yang engkau lakukan hanyalah takwa yang aku inginkan, kata Allah. Jadi jikalau kita telah melaksanakan banyak sebutkan nama Allah, kita menyebut nama Allah dalam keseharian kita sebutkan nama Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya kita membaca, memahami artinya, membedah Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Kula kata Allah kalian bertakwa. Takwa yang disebutkan ialah takwa yang sebenar-benar takwa. Mungkin disebutkan di setiap Jumat kita mendengar, yang selalu diri kita bertakwa, yang meyakini bahwasanya Allah merupakan pencipta diri kita. Mungkin kita mengetahui bahwasanya penciptaan kita merupakan hidung saja, mulut saja, kepala saja, bagian tubuh yang luarnya. Tapi kita tidak mengetahui bahwasanya banyak bagian tubuh di dalam kita yang bekerja untuk diri kita. Maka disitulah takwa yang disebutkan oleh Allah. Kita bertakwa diri kita untuk tidak melihat yang Allah larang. Kita bertakwa kepada diri kita untuk tidak melakukan kegiatan yang Allah larang. Kita bertakwa kepada Allah untuk tidak memakan makanan yang diharamkan oleh Allah. Mungkin bapak atau ibu sudah mengetahui apa makanan itu. Dan kita bertakwa dengan kita berjalan menggunakan kaki kita dan tidak melakukan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa disebut dengan takwa kecilnya saja. Banyak takwa-takwa yang lain disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka daripada itu, hadirin bapak dan ibu sekalian, marilah sama-sama kita kembali gapai keimanan itu. Kita gapai 3 macam keimanan ini. Semoga diri kita mampu diberikan keimanan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perdalam diri lagi untuk selalu membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran. Semoga kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kenyamanan diri kita untuk mendapatkan keimanan itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan diri kita penilaian keimanan yang baik dan amat baik, spesial dan istimewa, sehingga kita masuk surganya Allah tanpa adanya hambatan. Kita tidak melewati padang mahsyar yang begitu panas mungkin, sehingga kita bisa disebut dengan orang yang paling beriman dan setara dengan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.